tatap muka bersama-sama, saling bersilaturahim di antara kita dalam rangka pembekalan mubalik dan mubalwah yang akan mengisi sentapan rohani Ramadan pada tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan, pemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. Andes Haji Sawir Kasim MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Saiful. Yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Dumai, Bapak Haji Salamuddin MPDI. Dewan Penasehat Persatuan Mubalik Kota Dumai yang hadir pada hari ini, para alim ulama cerdik pandai yang akan membangun umat di Kota Dumai ini menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertib Balghah Ramadan 1442 Hijrah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mu'arif Husin Hasibuan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Mudah-mudahan pembacaan Alhamdulillah ini menyejukkan hati kita dan membuat hidup kita lebih bermakna ke depan. Bapak, ibu-ibu, para mubalik dan mubalighah, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami jemput sekapur sirih dan laporan Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Dumai kepada Bapak Haji Salamuddin MPDI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bapak Haji Dr. Agus Sawit Kasim, Bapak Ketua DPRD Dumai, Bapak Kapolres, Bapak Daldim, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Dewan,
teman-teman ketua Ormas Islam, sesungguhnya yang terhormat para penasihat petinggi Persatuan Wali Kota Dumai yang sudah berhadir pada hari ini, dan yang berbahagia teman-teman pengurus, cintai teman-teman para mubalik yang sungguh hadir pada hari ini, berkenan hadir di hari yang berbahagia ini. Pak Wali, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini sebagai pembekalan penyegaran para mubalik-mubalighah yang akan kita turunkan selama dalam bulan Ramadan terkait dengan hari ini COVID dari pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Dumai telah memberikan izin kepada kita untuk mensiarkan Ramadan. Hal ini mari kita ucapkan alhamdulillah karena Allah sudah membukakan pintu kepada kita. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah memfasilitasi tempat sehingga hari ini kita melakukan kegiatan di Pondopo ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Basnas yang telah memberikan bantuan yang secukupnya kepada kita, Basnas yang mendanai ini semua sehingga terlaksana dengan baik. Juga ucapan terima kasih kepada Pertamina juga memberikan dukungan yang tiada tara sehingga juga ini dapat kita laksanakan. Akhirnya saya terima kasih kepada kita semua tanpa dengan adanya partisipasi kita hari ini, terutama para panitia yang telah bertumbus-tumbus hari ini. Jika saya menyampaikan terima kasih kepada kita. Selanjutnya para mubalik-mubalighah yang akan kita turunkan hari ini dengan kesepakatan bersama dengan Pak Wali dan Kementerian Kesehatan, kiranya dapat melakukan vaksin agar kita memiliki kekuatan yang prima, karena kita akan diturunkan setiap malam. Nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Para mubalik-mubalighah yang kita tugaskan, saya ingin menyampaikan pesan, jangan main-main berdakwah. Yang mau kita sampaikan adalah firman dan hadis Rasulullah. Anda adalah duta kami dari PMD. Saya berharap ikuti mujakarah hari ini, susutlah materi yang indah. Setiap malam Anda akan berikan hadiah yang terbaik kepada jamaah. Lihat judul kita hari ini, pembekalan mubalik-mubalighah, tingkatkan proposal Ustaz menuju peradaban Islam yang madani. Artinya saya berharap kepada kita para mubalik-mubalighah hari ini berbeda dengan tampilan yang sudah lalu. Kita harus mampu menjadi teladan dari seluruh jamaah kita sudah pintar-pintar. Tapi saya berharap para mubalik-mubalighah harus jauh lebih pintar dari jamaah kita. Maka setiap malam kemaslah, bawalah hadiah yang terbaik untuk jamaah kita setiap malam. Jangan sampai jamaah kita pulang tidak membawa sesuatu apa untuk keluarga. Maka oleh karena itu, selama bulan Ramadan diwajibkan kepada kita untuk bermuzakarah, memanage judul dan ceramah kita singkat dan tepat, waktunya hanya 10 menit, paling maksimal 12 atau 13 menit. Ini sudah menjadi keputusan bersama bahwa malam-malam tarawih itu tetap kita besarkan syiar Ramadan, tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan dan demi kemaslahatan umat. Jangan sampai para mubalik-mubalighah tidak memakai masker dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Bukan Anda saja yang dilindungi, tapi justru jamaah kita yang perlu kita lindungi dari berbagai kemungkinan
yang tidak kita harapkan. Karena itu sekali lagi saya berharap kepada kita juga menyampaikan pesan-pesan dari orang tua kita. Mari kita menjadi orang yang arif dalam berdakwah ini, karena banyak yang mau kita pikirkan, dari unsur kesehatannya, unsur keharmonisannya, dan unsur keuntungan. Apa untungnya Anda datang menjadi mubalik pada malam hari ini? Jangan sampai tidak ada kesan. Tapi yang kita harapkan, inilah hadiah yang terbaik untuk jamaah kita. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Pada yang terhormat Bapak Wali Kota, kiranya berkenan untuk membuka acara pembekalan dan penyegaran mubalik mulai Ramadan tahun ini. Semoga para mubalik dan wali kita pada hari ini betah untuk mengikuti acara sampai sore. Ada lagi yang tertinggal Pak? Saya mohon kepada para peserta, hari ini Basnas memberikan kepada kita macam transport, tapi transport ini baru bisa diterima nanti setelah selesai. Kalau dia tidak mengikuti ini, barangkali tidak dapat. Kemudian jam 5 jadwal kita dibagi, dan ini pun kami harap jangan sampai tidak ada yang mengabdi. Demikian barangkali sambutan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Dumai. Selanjutnya pengarahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai mengenai COVID-19 yang masih ada pada saat ini. Kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Haji Saiful. Kepada Bapak Dr. Haji Saiful dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota yang pada hari ini diwakili oleh staf ahli, Bapak Orkestra, Penduduk Sekretaris Daerah Kota Dumai. Kemudian yang kami hormati dari Kemenak, kemudian yang kami hormati Kepala OPD yang berkenan hadir, seterusnya yang kami hormati Persatuan Mubalik Kota Dumai. Dan intinya kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam rangka pembekalan mubalik se-Kota Dumai dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat berterima kasih kepada Persatuan Mubalik Dumai yang telah berkenan mengadakan acara ini, karena saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Tak terasa hampir setahun kita telah diluntur-lantakkan oleh COVID ini, dan pada tahun kemarin kita sebagai mubalik, kita sebagai umat Islam tidak dapat melaksanakan dengan sempurna Ramadan kita. Salah satunya adalah pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Pada tahun ini kita dapat kembali mensiarkan Ramadan, tetapi dengan protokol kesehatan. Dan ini telah menurun alhamdulillah antara 10 sampai 20 orang. Kemudian bulan
Februari, Maret, alhamdulillah kita makin menurun di angka antara 1 sampai 10 orang per hari. Makanya kita berharap, dan pada saat ini kami sampaikan dulu informasinya untuk keluar dari COVID-19 ini atau dari suatu penyakit adalah ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan ditemukan obatnya, yang kedua ditemukan vaksinnya. Untuk COVID-19 ini sampai sekarang obat khusus untuk vaksin untuk COVID-19 belum, tetapi obat virus secara umum baru ditemukan. Itulah yang diberikan untuk orang yang positif, untuk membantu dia keluar dari serangan virus tersebut. Dan saat ini vaksin telah ditemukan, tepatnya pada tanggal lebih kurang pada awal Januari 2020 kemarin, 21 kemarin. Dapat kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, pada awalnya 21 Ikatan Dokter Indonesia menyatakan belum bisa menerima kehadiran vaksin tersebut, termasuk juga di dalamnya yang lebih berkompeten dan mengetahui tentang ini adalah Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Januari, tim peneliti di Bandung memaparkanlah vaksin yang akan digunakan di Indonesia ini tepat pada tanggal 14 Januari. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada yang masih ragu, mungkin kondisinya sama dengan dokter-dokter ketika sebelum tanggal 14 Januari. Memang diragukan, banyak ahli-ahli dokter secara secara komprehensif. Maka pada tanggal 14 dinyatakan ini aman dan dilaksanakan pertama di Indonesia. Dan terus berkembang, dan kami juga berpengalaman bahwasanya di tingkat ke 957 orang yang disuntik lebih daripada 2.000 dan yang meminta masih ada. Itu untuk kesehatan, dan hampir 198 sampai 100% tenaga kesehatan kita disuntik, kecuali kalau ada penyakit tertentu yang tidak boleh disuntik. Pertamanya penyakit diabetes tidak boleh, hipertensi tidak boleh, ada penyakit tertentu tidak boleh. Dan setelah dilakukan lagi penelitian oleh dokter-dokter, telah boleh dilaksanakan asal tidak ada kondisi akut atau sedang penyakit parah. Dan ini nanti akan ditetapkan oleh dokter di meja 2 namanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tahap pertama kita untuk tenaga kesehatan hampir semuanya telah selesai. Tahap kedua adalah untuk TNI Polri. Jumlah mereka di sasaran itu adalah 0 sampai 65% dan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama di kalangan Konghucu dan Cina ini sebagai boleh dikatakan kelompok kecil di agama, tetapi hari ini telah divaksin lebih daripada 200 dan tadi malam minta sampai 500. Tapi saya belum memberikan kuota untuk ini. Kelompok Kristen pada hari Jumat yang lalu kita kotakan 150, hampir 200 yang datang. Kelompok Islam yang kami terima dari 400 yang kami alokasikan, baru 40 yang datang. Bapak Ibu merupakan saat butuh suatu tenaga dan energi, dan di mana ibu bapak akan hadir. Ketika kita berbicara tentang agama dan berbicara tentang ibadah, kita menanyakan kepada ustaz. Ustaznya tentang berdasarkan hadis dan Al-Quran. Ketika permasalahan vaksin, kita bertanya kepada ahlinya, yang ahli-ahlinya ada di Jakarta sana. Dan kalau kami di dokter-dokter
ada namanya Ikatan Dokter Indonesia, di situ tergabung ahli-ahli dokter. Tentu kami menanyakan, karena apalagi yang pertama disuntik itu adalah orang kesehatan. Ketika itu pertama kami juga menolak, Pak, apakah betul dia aman? Jadi setelah dilakukan pengujian penelitian dan pengkajian secara ilmiah, dinyatakan salah satu cara untuk keluar daripada COVID ini adalah dengan melakukan kekebalan pada seseorang. Kekebalan itu terbentuk dua. Satu, dia terinfeksi oleh COVID, kebalnya. Yang kedua, disuntikan vaksin, kebalnya. Tetapi vaksin yang diberikan ini seperti yang saya sampaikan, 65% efikasinya. Artinya apa? Apakah kita dengan suntik vaksin 100% dijamin akan kebal? Ternyata tidak. Angka kekebalannya 65%. Dari 100 orang disuntik, 65 orang kemungkinan terbentuk kekebalan, 35 tidak. Tidak baik. Tetapi dari penelitian itu disebutkan juga, kalau telah dilakukan vaksin, minimal ketika dia diserang penyakit ini, kalaupun dapat, tidak berat. Inilah penerapannya, Pak. Karena walaupun gimana, Bapak Ibu harus tahu juga bagaimana itu vaksin sebetulnya. Mungkin itu pada kesempatan ini kami sampaikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu pada saat pembekalan mubalik yang akan tampil nanti di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf kalau ada segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tentu saya yakin yang di hadapan, sebetulnya saya hari ini agak gemetaran juga, karena yang di hadapan saya ahli-ahli dalam memberikan ceramah, dan saya memberikan ceramah sedikit tentang kesehatan, maka grogi juga. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para mubalik yang dimuliakan, dan juga al-mukarram pemateri kita yang telah hadir juga bersama-sama kita, Bapak Dr. Muhammad Fahri MAG, juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Ade Ayani, Haji Ade Ayani, dan juga para mubalik yang dimuliakan. Acara selanjutnya, kata sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha pada Bapak Dr. Andus Haji Ade Ayani MPDI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Sesra, Pak Salim Kasim, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Dumai beserta jajaran, yang saya hormati pemateri hari ini, kebetulan kolega kita dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Fahri MAG. Selamat datang Pak di Kota Dumai. Nampaknya sudah mulai sering sekarang ke Kota Dumai. Saya Gul yang hadir pada kesempatan ini, para penasehat dari tokoh Persatuan Mubalik Kota Dumai, Bapak dan Ibu yang hadir beserta Batakara yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat hadir di Logo ini dalam rangka untuk menimba ilmu. Nampaknya alhamdulillah setiap tahun ini diberikan bekal ilmu untuk menambah wawasan kita dalam rangka untuk mengajar bagaimana dakwah yang sesungguhnya dan disesuaikan dengan kondisi yang seperti ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama, hari ini sudah dia
mengadakan bukan simulasi ya Pak, dalam rangka untuk Rakernas. Jadi Rakernas Kementerian Agama se-Indonesia dipusatkan di masing-masing provinsi. Jadi hari ini beliau sudah berangkat, jadi salam kepada kita, mudah-mudahan kegiatan ini adalah tidak mengurangi makna atas ketidaknyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, karena memang visi misi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah salah satunya membangun umat beragama. Bagaimana umat beragama ini supaya dia tentram, adem dalam menjalankan agama masing-masing. Jadi ada semacam diambil jalan tengah untuk melaksanakan agama kita ini. Jadi tidak terlalu ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Nanti penjelasannya Pak Dr. Fahri. Karena memang kita mempunyai visi terus, ujung tombak penyuluh agama dan ilmu di masyarakat adalah untuk membantu kami, membantu pemerintah dalam hal untuk membangun keagamaan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama mengucapkan selamat untuk mengikuti muktamar ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang terbaik, secercah ilmu. Marilah kita sama-sama untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang ini perkembangan dunia, perkembangan umat, apalagi di hadapan kita, mungkin manusia-manusia yang pintar. Jadi tentunya harus berbeda untuk menyampaikannya dan pandai-pandai. Apalagi tadi dengar dari Ketua PMD itu 15 menit kalau dari Pak ini. Kalau itu jaga jarak, kalau tidak jaga jarak cukup 10 menit Pak Ketua ya. 10 menit. Yang 10 menit itu macam mana mau jenisnya? Jangan pula 5 menit baru pendahuluan. Belum masuk ke materi. Ya, pandai-pandailah kita. Jadi sekali lagi selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah petunjuk dan tambahan ilmu bagi kita bersama. Dan mohon maaf kepada Ketua dan Gurus PMD, mungkin saya pun tidak bisa sampai sore ini. Ini jam 12 harus ada, lagi tidak menerima hantaran memang dikeluargakan, tapi tidak dikeluarkan. Jadi mohon maaf, dan ini kita yang penting berbagi waktu bagi kita bersama. Sekali lagi, dan mudah-mudahan ini diberikan kesabaran kepada Pak Fahri, Dr. Fahri untuk menyampaikannya. Kondisi kami seperti ini ya Pak Dokter. Ya, ujung tombak kami ini. Jadi mudah-mudahan di dunia keagamaan ini akan semakin baik dengan terus diadakannya mudzakarah dan mudzakarah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan sekaligus membuka acara pembekalan mubalik dan mubalil Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Dan juga kami minta sekaligus meresmikan kantor sekretariat Persatuan Mubalik Kota Dumai. Kami jemput Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan, pemasyarakatan dan SDM kepada Bapak Dr. Angus Haji Syawir Kasim MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Thumma qala bismillahirrahmanirrahim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hatta akhirul ayat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Berikutnya Bapak Ketua Organisasi Ormas Islam yang hadir pada kesempatan ini, Pak Ketua PMD, FKUB, MDI, dan organisasi lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Berikutnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram, Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Fahri MA. Selamat datang di Kota Dumai, Pak. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua dalam acara pembekalan mubalik pada hari ini. Bapak dan ibu-ibu para mubalik yang hadir dalam kesempatan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, seraya bermohon kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita dalam acara yang mulia ini. Semoga Allah berkahi semuanya, redai dan bermanfaat untuk kita dan untuk umat. Salawat dan salam Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan Wali Kota Dumai yang beliau sampai saat ini masih berada di Kota Medan. Kita bermohon semoga beliau dapat menutup pembekalan ini pada sore hari nanti. Dan kemudian juga mohon maaf, mungkin para pejabat yang lain pada hari ini tidak bisa mendengarkan Pak Wali untuk hal ini pagi ini. Dan beliau katakan, aku masih di Medan Bang. Itu kata dia sama saya di WA-nya. Dan kemudian setelah malamnya, tadi malam disampaikan oleh protokol untuk diminta staf ahli menyampaikan kepada staf ahli bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan SDM. Saya sendiri untuk mewakili beliau. Oleh sebab itu mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau bisa hadir atau pejabat lainnya pada kesempatan ini. Namun tidak mengulang apa yang pesan beliau pada hari ini. Oleh sebab itu sambutan tertulis Wali Kota Dumai saya bacakan. Baik, Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah pewaris dari keilmuan Nabi. Ia merupakan tonggak awal dan akhir ketahanan keimanan umat setelah mangkatnya junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang jumhur dipahamkan oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Hal ini kiranya tidak berlebihan, mengingat kontribusi dan andil ulama, mubalik dan dai yang tidak kenal lelah, hujan dan panas dalam terus-menerus secara konsisten dalam menciptakan, memupuk dan membina agar syiar Islam tetap kokoh berdiri dan tahan terhadap tempaan zaman yang sedikit demi sedikit bisa mengikis rasa keimanan umat pada akhir zaman ini. Kepada pundak ulama, mubalik dan da'ilah, tempat semua kekeliruan dan keingintahuan akan masalah agama ini dipikulkan. Nur Islam dalam tatanan keilmuan bersemayam di setiap hati dan sanubari para pewaris Nabi ini. Tempat bertanya
bertanya dalam ketidaktahuan, tempat mengadu dalam keraguan-raguan. Sedemikian besarnya peran para ulama dan mubalik ini, sehingga tanda-tanda akhir zaman pun salah satunya terletak pada hilangnya ilmu agama dalam tatanan masyarakat dengan mangkatnya para ulama. Mengingat pentingnya peran mubalik dalam pembinaan umat, khususnya di Kota Dumai yang sangat majemuk ini, merupakan suatu keniscayaan bahwa untuk lebih mensemarakan syiar agama Islam di kota ini dan untuk mengarahkan pelayanan kepada tingkat yang lebih berdaya guna, pembekalan yang diselenggarakan kali ini kami pandang merupakan sesuatu yang sangat tepat. Bak kata pepatah orang-orang tua kita dahulu, lancar jalan karena dilalui, lancar kaji karena dihafal. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih Allah tiada terperikan, rahmat dan hidayahnya terbesar rata ke seluruh penjuru alam. Namun dari sekian banyak pemberiannya itu, rasanya tiada sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW jika dibandingkan dengan pemberiannya terhadap umat-umat terdahulu. Dialah Ramadan, penghulu sekalian bulan, tempat umat Muhammad menghapus segala dosa-dosa yang telah lalu melalui malam-malam rahmat, maghfirah dan itqun nar. Adapun pembekalan atau muzakarah yang kita laksanakan pada hari ini diharapkan untuk dapat memberikan bekal bagi para peserta serta menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan, sehingga dengan demikian ianya mempunyai nilai lebih. Penerapan atau praktek ilmu yang didapat setelah kegiatan ini dalam kaitannya menyampaikan misi agama di tengah-tengah umat Islam, khususnya umat Islam Kota Dumai, melalui media dakwah benar-benar teruji dan dapat menyaingi para mubalik yang telah memiliki klasifikasi bertaraf nasional maupun internasional. Hal ini penting mengingat Ramadan adalah bulan dakwah. Melalui lidah para mubalik inilah pemahaman keagamaan kita hendaknya selalu terjaga dengan baik. Dalam kaitan itulah apresiasi dan ucapan terima kasih patut kita sampaikan kepada panitia penyelenggara maupun para mubalik dan mubalighah dai Kota Dumai sebagai peserta dalam memperkokoh fondasi keimanan umat Islam Kota Dumai melalui berbagai macam cara dan metode, khususnya dalam bulan Ramadan ini, yang tentunya kesemuanya itu memerlukan kerja keras dan dedikasi tinggi. Tentunya keberhasilan para mubalik dan dai dalam membina umat merupakan suatu kebanggaan juga bagi pemerintah Kota Dumai, di mana hal tersebut dapat menunjang kota ini dalam mencapai visi dan misi Wali Kota Dumai. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup sambutan wali kota ini, mungkin ada beberapa hal mesti juga kami tambahkan dan kami sampaikan pada kesempatan ini. Tadi dari Bapak Ketua PMD sudah menyampaikan kepada kita, kemudian banyak disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan. Kita berdoa beliau mudah-mudahan tak lama lagi definitif Kepala Dinas. Amin. Pak Dr. Saiful. Banyak kalau hari ini banyak yang berbicara di depan ini, itu adalah salah satu dari komunikasi kita. Artinya informasi yang disampaikan pada saat ini.
Jangan nanti terlalu lama mungkin, tapi semua yang tadi urutan yang disampaikan bapak-bapak kepada kita semua itu semuanya adalah hal yang terbaik. Dan nanti tentu lebih panjang kita akan mendengarkan menambah pengetahuan pencerahan yang mantap dari bapak doktor kita sampai sore nanti. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan pada kesempatan ini menyambung dari bapak-bapak juga dari Kementerian Agama bahwa pertama, mubalik tentu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Menjadi teladan itu menjadi contoh bahwa mohon maaf kita sama-sama mungkin sebagai mubalik tentu terutama ada kesannya di masyarakat. Satu, kita kan selalu berada di masyarakat di masjid musola. Kok ustaz itu jarang nampak ke masjid salat berjamaah? Ya ada, entah guru, entah pegawai, entah sebagai juga pedagang dan sebagainya. Tapi kok ke masjid jarang, ke musola jarang, padahal dia juga nggak jauh dari masjid. Ini terdengar kita. Oleh sebab itu mohon maaf lewat ini, baik saya sebagai pemerintah atau sama-sama kawan kita, karena memang sama ini memang berat rasanya. Si Anu itu dekat masjid Surau, nggak nampak salat berjamaah. Jadi kita berdosa jadi menyampaikan itu, kita sendiri tidak menengokkan teladan contoh di masyarakat. Itu satu. Oleh sebab itu sebagai penyampai, pengajar, mari tentu kita tengokkan untuk dengan anak keluarga kita untuk pertama untuk semarakan masjid dan sholat untuk sholat berjamaah. Itulah contoh teladan sebagai seorang mubalik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pesan ini untuk kita semuanya bahwa masyarakat kita sangat tergantung dari lidah kita itu. Tadi Pak Dr. Saiful dan Pak dari Kemenak, Pak Dayani sudah sampaikan bahwa sesungguhnya ulama mubalik tentu lebih dari jemaah, Yang saya maksud ini contoh. Kadang apakah dia sebagai seorang imam, contoh di masyarakat, dan imam pada waktu sholat berjamaah. Jadi ini perlu ilmu pengetahuan. Mungkin Pak Ustaz nanti sampaikan di situ. Kemarin pada MDI, acara muzakarah MDI ya Pak Perlagan, apa kemarin itu saya sampaikan pada pembinaan mubalik imam itu banyak pada waktu membaca Fatihah umpamanya yang wajib hukumnya tak tepat bacaannya. Maka oleh sebab itu pembekalan pembinaan mubalik ini saya kemarin juga sampaikan. Insya Allah juga ada waktu kita akan adakan pembelajaran untuk imam, khatib atau mubalik, apalagi yang sebagai imam. Banyak mohon maaf yang tak tepat bacaannya. Contoh aja mulai basmalah saja Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bacanya. Hey, alhamdulillah. Itu contoh. Belum lagi yang bacaannya lama, bacaannya bukan apa gaya. Panjang satu alif itu todi satu alif 2 harakat itu lama karena bergaya. Ini perlu kehati-hatian kita. Itu contoh. Jadi memang kita lebih dari masyarakat. Lebih itu artinya harus belajar dulu baru. Jadi perlu pembekalan kita bagaimana tahsinnya itu maharajat huruf itu memang betul kita sifat huruf kita baca dengan sebaik-baik Al-Quran itu untuk jadi imam di depan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan di dalam ada kesempatan bersama yang sudah kita konsep dan sudah ditandatangani oleh para mulai wali kota, kemudian Kapolres dan Dim sampai ke Kemenak dan MUI. Itu satu di antara dalamnya mubalik itu 10 menit supaya jangan lama-lama. Kemudian sampaikan kita pakai masker, kemudian jaga di dalam masjid itu bagaimana. Itu memang ada dalam himbauan tersampaikan, himbauan bersama itu yang nanti ditentukan oleh bersama
Oleh sebab itu tidak lama-lama. Mohon maaf tadi sudah sampaikan, mukadimahnya tidak perlu, langsung saja ke isi supaya bisa sampai. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yakinkan kita. Tadi juga saya kemarin itu ragu juga, tak mau divaksin. Tapi pertama, karena kami insya Allah kalau jadi berangkat, kemarin sudah tertunda tahun 2020, ini 21 mudah-mudahan berangkat untuk jemaah haji. Di jemaah haji saya divaksin. Insya Allah di sebelum puasa itu divaksin lagi yang kedua. Tetapi karena bersama dengan bapak-bapak yang sudah tua, jadi tanggal 21 jadinya bulan puasa, akhirnya kami divaksin. Sampai hari ini tak ada keluhan, alhamdulillah. Pak Adeyani sampaikan tadi tidak ada rasa demam, tidak ada pusing, katanya juga ngantuk. Alhamdulillah juga tidak, tambah sedap pula tidurnya tuh. Jadi memang tidak ada keluhan, insya Allah bisa sehat. Dan saya sebelum itu ragu setelah ada pengakuan dari dokter-dokter ahli dan kemudian majelis ulama, karena dalamnya nanti disampaikan Pak Dokter Fahri, kalau kita sudah berbuat setiapnya itu sudah mengatakan itu bahasanya, kalau salah juga itu nanti sampaikan Pak Ustaz. Satu palai kalau betul dua kan bahasa demikian. Jadi tidak akan salah insya Allah setelah kita berikan satu hal ini, bahwa insya Allah hal yang tepat yang disampaikan. Berdosalah majelis ulama sebanyak itu mengatakan dia itu yang tidak halal dikatakan halal. Saya rasa itu yang perlu kita yakinkan di masyarakat nanti. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini juga pesan wali kota bahwa kita insya Allah tentu ini dari pengurus Basnas dalam waktu beberapa bulan ke depan, tentu nanti baru dan kemarin sudah ada seleksi dan sudah tahu orangnya, kami sampaikan ini memang 100% bahwa seluruhnya itu para dokter yang dari Pekanbaru, hakim-hakim atau juga dosen yang menilai langsung. Itu artinya asli demikian dan mereka sudah ditunjuk. Yang kami sampaikan apa? Bahwa pemerintah Kota Dumai terhadap ini dan seluruh pegawai yang sudah wajib hukumnya berzakat itu 100% ke Basnas dan Kota Dumai itu menyumbangkan itu. Maka salah satu tadi karena pada saat ini dengan biaya Covid yang besar itu tak mampu dari pemerintah memberikan kepada Mubalik, maka pemerintah memanggil Pak Wali memanggil kepada Ketua Basnas, tolong sebagiannya untuk membalik di bulan ini bahasanya, itulah tadi ada sebagian. Karena juga sumbangsi dari PNS. Diminta nanti kepada kita para mubalik itu berzakat ke Basnas dan sampaikan kepada umat. Kita baru sedikit di bawah atau sampai miliar ya Pak ya. Dan itu 49 itu dari PNS. Belum lagi dari seluruh masyarakat yang wajib zakat itu belum lagi memberikan zakatnya dan kemudian juga para perusahaan. Jadi oleh sebab itu mulai ini marilah kita untuk sampaikan ke masyarakat untuk berzakat dan kita mulai dari para mubalik, insya Allah itu sampai seluruhnya kepada umat, para fakir miskin dan kemudian para yang berhak menerimanya. Saya rasa mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah Allah memberkahi kita semua dan Allah meridai kehidupan kita. Nasrullah, maaf terakhir karena tadi harus dibuka atas nama pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan bagi para mubalik untuk mengisi malam-malam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Demikian, terima kasih. Terakhir, Kota Dumai kota pelabuhan, banyak kapal singgah di dermaga. Pembekalan kita laksanakan, semoga diberkahi Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon setiap dari Bapak. Ini simbolis ya Pak, nanti Pak Wali yang naikkan. Simbolis peresmian kantor sekretariat Persatuan Mubalik Dumai. Ya, alhamdulillah telah sama-sama dapat kita saksikan dan dari hari bersama itulah tampak dari depan kantor kita Persatuan Mubalik Kota Dumai, dan alhamdulillah di dalamnya sudah ruangan ber-AC yang diwakili oleh
Bapak staf ahli Waqfu bidang pemerintahan masyarakat dan sumber daya, para undangan, para mubalik dan mubaligh yang dimuliakan Allah, untuk lebih berkah kegiatan kita pada hari ini, kami mohon kesediaan dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rahmat Habibi LC untuk dapat memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan pembekalan balik dan kembali Ramadan kita pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah, dan selama Ramadan Allah selalu melindungi kita. Kepada Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Rahmat Al-Bibi LC kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadza jam'ana bi hadzal majlis jam'an marhuma wa jam'an mashkura wa jam'an maqbula wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini sampai selesai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan, mubalik dan mubalighah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pembekalan mubalighah Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Saya sebagai protokol mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang dan metodologi dakwah yang insyaallah sebentar lagi akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Al-Mukarram Dr. Muhammad Fahri MAG dan moderator Bapak Al-Ustaz Robi Asraf SHI. Terima kasih.